Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa ahlihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang kami hormati dan yang kami cintai, Bapak Kiai Muhammad Suparman serta Mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara pengajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan membaca Ummul Qur'an Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Semoga di bulan Sya'ban ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sebentar lagi. Nih, adik mau ke Cirebon pakai punten mau berangkat. Semoga kita menjelang bulan Ramadan ini dipertemukan dengan Ramadan dan semoga di bulan Ramadan kita dapat berkhidmat dalam beribadah dan semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tanpa panjang lebar, insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas subbab ataupun judul Nawasikhul Mubtada'i wal Khabar. Langsung saja mungkin kami mohonkan kepada Bapak Kiai Muhammad Suparman untuk dapat menyampaikan materinya. Oleh tafadhol masykuran. Baik para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang bab mubtada wal khobar atau jumlah ismiyah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas tentang amil-amil yang bisa merusak atau bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Amil-amil yang bisa merusak mubtada maupun khobar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi nawasikhul mubtada'i wal khabari. Adapun yang berikut ini adalah bab tentang perusak-perusak atau pembatal-pembatal
mubtada dan khobar. Qala telah berkata sapa Imam Al-Ajurum rahimahullah taala, babul awamili, adapun ini itu adalah bab amil-amil atau pengaruh-pengaruh ada hilati yang masuk alal mubtada'i atas mubtada wal khobari dan khobar. Wahia adapun amil-amil yang merusak mubtada dan khobar salah satu asya'a itu ada 3 macam. Kana wa akhwatuha, yaitu yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan isim-isim yang beramil seperti kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha, dan yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya, yaitu inna dan huruf-huruf yang berperilaku seperti inna. Wa donantu wa ahwatuha, serta yang ketiga adalah donantu wa ahwatuha. Jadi di dalam paragraf di atas, Imam Al-Ajurum menjelaskan adanya amil-amil yang bisa merusak hukum-hukum mubtada dan khobar. Yang dimaksud di sini adalah 3 kelompok amil yang bisa merusak mubtada khobar. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudara-saudaranya. Kana dan fi'il nakes, ya. Fi'il nakes yang beramal ya, seperti kana. Nanti akan kita bahas fi'il apa saja, kemudian macamnya apa saja. Kemudian yang kedua adalah kelompok huruf, yaitu inna wa akhwatuha, inna dan huruf-huruf yang sejenis dengan inna. Kemudian yang ketiga adalah kelompok fi'il lagi, yaitu fi'il yang berperilaku seperti donantu, yang nantinya akan menjadikan mubtada dan khobar ya, sebagai 2 maf'ul sekaligus. Wa aqulu, dan berkata sapa aku, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, pensarah kitab ini, qad arafta, telah Anda ketahui, telah mengetahui sapa Anda sekalian, annal mubtada, bahwa sesungguhnya mubtada wal khobar dan khobar marfu'ani itu adalah 2 isim yang dibaca rofa. Jadi kita telah mengetahui bersama bahwa mubtada dan khobar, hukum asalnya mubtada dan khobar adalah 2 isim yang dibaca rofa. Baik mubtada maupun khobar itu i'rabnya rofa. Wa'lam, dan ketahuilah, anahu, sungguhnya, qad yadkhulu, terkadang masuk, alaihima, atas keduanya, yaitu mubtada khobar,
ahadul awamili apa salah satu pengaruh-pengaruh alafdiyati yang berupa lafat-lafat fayughayyiru maka merubah apa ahadul awamil i'robahuma pada i'rob keduanya mubtada maupun khobar. Jadi dalam hal ini pensarah menjelaskan adanya permasalahan baru, yaitu terkadang bisa masuk ke dalam kalimat mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah salah satu perusak-perusak dari jumlah ismiyah tersebut yang berupa lafat-lafat yang bisa merubah i'rab dari keduanya, yang semula keduanya dibaca rofa, setelah kemasukan amil ini nanti mubtada khobar berubah i'rabnya. Wa hadhil awamili, adapun inilah amil-amil, pengaruh-pengaruh, faktor-faktor yang merubah, alati yang tadkhulu masuk apa hadhil awamili alaihima atas keduanya, yaitu mubtada khobar, fataghayyara maka kemudian berubah i'rabuhuma apa i'rab keduanya, yaitu mubtada khobar, ba'da tatabu'i kalamil arabi, setelah mengadakan penelitian terhadap pembicaraan bangsa Arab, al-mausuki bihi yang sumbernya bisa dipercaya, ala salah satu aksamin, itu ada 3 macam. Jadi setelah dilakukan penelitian oleh para ahli bahasa terhadap pembicaraan orang-orang Arab yang masih mempertahankan bahasa fushanya, amil-amil yang bisa merusak mubtada khobar itu ada 3 kelompok. Al-qismul awalu, adapun kelompok yang pertama, amil-amil yang merusak mubtada khobar, itu yarfa'u, merofakkan apa amil al-mubtada pada mubtada, wayan sibu dan menasobkan apa amil al-khobaro pada khobar. Jadi amil-amil yang masuk ke dalam mubtada khobar setelah dikelompok-kelompokkan itu ada 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Jadi mubtada khobar yang asalnya rofa sekarang berubah menjadi rofa dan nasob. Rofa yang baru tentunya bukan mubtada akan tetapi menjadi
isim, nanti akan menjadi isimnya kana wa akhwatuha. Wadzalika adapun amil yang demikian itu yang perilakunya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, kana wa akhwatuha itu kana wa akhwatuha. Wahadzal kismu adapun inilah kelompok kulluhu semuanya af'alun itu berupa fi'il. Jadi kana wa akhwatuha semuanya berupa fi'il. Nahwu contoh kana al-jawu sofian. Kana al-jawu sofian. Kana ada al-jawu apa cuaca sofian itu cerah. Jadi karena itu menunjukkan keadaan di masa lampau, baik terputus sampai sekarang maupun tidak terputus sampai sekarang. Kalau bagi makhluk itu karena berarti yang termasuk yang terputus ya, artinya dahulu, artinya di masa lampau. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala berarti tidak terputus dari dahulu sampai tidak terhingga. Karena al-jawu sofian. Karena ada al-jawu apa cuaca sofian itu cerah. Nah, ini berasal dari jumlah ismiyah. Asalnya berasal dari jumlah ismiyah al-jawu sofiyun. Al-jawu sofiyun. Adapun cuaca sofiyun itu cerah. Kemudian kemasukan amil lafdiyah berupa kana. Al-jawu yang semula mubtada sekarang menjadi isimnya kana, ya, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Sementara sofian yang dahulunya adalah khobar dari mubtada, sekarang sofian menjadi khobar dari kana. Dibaca nasab. Dahulu dibaca rofa, sekarang dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Yaitu contoh yang pertama, perubahan dari jumlah ismiyah yang berupa mubtada khobar menjadi kana isim dan khobarnya. Wal qismu tsani, adapun kelompok yang kedua dari amil-amil yang bisa merusak mubtada khobar itu yansibu yang menasabkan apa amil al mubtada pada mubtada wa yarfa'u dan merofakkan apa amil al khobaro pada khobar. Aksul awali
berlawanan dengan kelompok yang pertama. Berlawanan dengan kelompok kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha tadi yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar, sekarang menjadi yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Aksul awali, ya, lawan atau berlawanan, amilnya berlawanan dengan kana wa ahwatuha. Wadzalika, adapun amil yang demikian itu inna wa ahwatuha, itu inna dan saudara-saudaranya, inna dan huruf-huruf yang berperilaku seperti inna. Wa hadzal qismu, adapun kelompok yang ini, yang yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, kulluhu semuanya ahrufun itu berupa huruf-huruf. Nahwu contoh, innallaha azizun hakimun. Innallaha sesungguhnya Allah azizun itu maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Inna, inna termasuk tadi ya, amil nawasih, yaitu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi mubtada khobar. Kemudian lafzul jalalah Allah, kita biasakan lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah adalah isimnya inna yang sebelumnya merupakan mubtada dalam jumlah ismiyah, sekarang menjadi isimnya inna, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Sementara azizun yang sebelumnya adalah khobar dari mubtada lafzul jalalah, sekarang azizun menjadi khobarnya inna, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Hakimun, ya, khobar yang kedua, khobar sani. Hakimun khobar sani dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Jadi asalnya adalah kalimat berita biasa ya. Sigotnya adalah khobariyah, Allah azizun hakimun. Allahu ya. Allahu azizun hakimun. Berita biasa menggunakan jumlah ismiyah. Kemudian ditambahi inna, ini ungkapan atau pernyataan untuk orang-orang yang ragu atau bahkan tidak percaya. Maka digunakan tambahan huruf inna untuk meyakinkan orang-orang yang ragu-ragu, atau bahkan untuk orang yang tidak percaya. Fungsinya seperti itu. Tapi asalnya adalah jumlah ismiyah Allahu azizun hakimun. Menjadi innallaha azizun hakimun. Wal qismu salisu, adapun amil-amil yang tergolong di dalam kelompok ketiga itu yansibu menasabkan apa amil
al mubtada pada mubtada wal khobar dan juga khobar jami'an semuanya ala anahuma maf'ulani, yang mana keduanya menjadi dua maf'ul sekaligus. Wadzalika adapun amil yang demikian itu donantu wa ahwatuha adalah kalimat donantu wa ahwatuha. Wa hadzal qismu adapun inilah kelompok kulluhu semuanya af'alun itu berupa fi'il. Nahwu contoh donantu as-sadiqa akhoan. Ini apa nih akhoan? Kayak ada yang kurang. Akhwan apa akhoan, Pak? Nah, itu bacanya akhoan itu. Iya. Kalau akhon ada kita cari aslinya ini apa? Sebentar ya, kita cari aslinya.
Baik para Mas santri sekalian, kita lanjutkan. Setelah kita cek aslinya, ternyata itu adalah akhawan ya, akhawan. Jadi kurang wawu, akhawan. Kita ulangi, donantu as-sadiqa akhawan. Donantu menyangka sapa aku as-sadiqa pada teman dekat, sodik. Akhawan itu bersaudara. Akhawan bersaudara. Jadi donantu di situ adalah fi'il madhi, dibaca mabni sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Kemudian taknya adalah fa'il, domir baris mutasil, dibaca mabni dhammah, menempati tempatnya rofa. Perpaduan antara donantu, antara fi'il dan fa'il tersebut ya, beramal yansibul mubtada wal khobar jami'an ala anahuma maf'ulani, yaitu menasobkan mubtada maupun khobar kemudian dirubah menjadi dua maf'ul sekaligus. Kemudian as-sadiqa yang asalnya adalah as-sadiqu mubtada yang dibaca rofa sekarang menjadi maf'ul bih al-awwal. Jadi maf'ul bih pertama dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kemudian akhawan asalnya adalah akhawun yang asalnya dibaca rofa sekarang dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad ya, sebagai maf'ul kedua. Nah, itulah para santri sekalian contoh-contohnya dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Setelah kemasukan amil-amil tersebut, maka berubah pula hukum dan i'rabnya. Waktu sama dan dinamakan hadhil awamilu, apa inilah amil-amil an-nawasikho, itu perusak, pembatal, penghapus. Li'annaha karena sesungguhnya amil-amil ini hadhil awamilu nasakhot itu merusak, menghapus, membatalkan hukmal mubtada'i pada hukum mubtada wal khobari dan hukum khobar ai ghayarathu merubah apa hadhil awamil wajadata dan memperbaharui apa hadhil awamil lahuma pada keduanya yaitu mubtada khobar hukman pada hukum akhara yang lain ghaira hukmiha bukan hukumnya mubtada maupun khobar
al-awwali yang pertama. Jadi intinya kana wa ahwatuha, inna wa ahwatuha, donantu wa ahwatuha. Selanjutnya nanti akan disebut dengan nawasih. Ya, amil nawasih. Kenapa disebut amil nawasih? Karena perilakunya yang merubah hukum mubtada dan khobar dan membuat hukum baru terhadap mubtada dan khobar. Terkadang dibaca nasab, terkadang dibaca rofa, terkadang dua-duanya dibaca nasab. Oke, barangkali dari keterangan tadi ada yang bisa didiskusikan sebelum kita lanjutkan. Silakan teman-teman sekalian. Saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Itu yang tadi mau tanyakan. Itu yang pertama itu tentang perusak. Perusak itu berarti ada 3 macam. Yang saya tanyakan kalau inna itu disebut huruf ya. Kalau yang lainnya termasuk fiil gitu maksudnya. Tadi saya belum jelas. Ya, yang kelompok pertama yang merofakkan mubtada dan menasabkan isim, menasabkan khobar, itu semuanya adalah fiil. Kana wa ahwatuha, semuanya adalah fiil. Kemudian kelompok yang kedua, inna wa ahwatuha, yang menasabkan mubtada dan merofakkan khobar, itu semuanya adalah huruf. Kemudian kelompok yang ketiga, yang menasabkan mubtada dan khobar sekaligus, karena dijadikan 2 maf'ul, yaitu donna wa ahwatuha, itu semuanya adalah fi'il. Betul. Dengan pembagian yang berbeda antara huruf dengan fiil itu menjadikan berbeda pula hukumnya Pak. Gimana Ustaz? Apa memang kita harus hafal itu termasuk huruf, itu termasuk fiil begitu? Iya, ya kita harus hafal kelompoknya dan juga amilnya. Ya. Amilnya tadi kalau kana wa ahwatuha, itu amilnya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jangan sampai salah dengan donantu meskipun sama-sama fi'il nanti. Kemudian yang inna wa ahwatuha itu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kemudian kalau donantu wa ahwatuha sama-sama fi'il dengan kana wa ahwatuha, tapi perilakunya yang beda, amilnya yang beda. Amilnya menasabkan keduanya, baik mubtada maupun khobar, nanti dibaca nasab, berubah hukum, ya, berubah i'rab, ya, karena sebagai 2 maf'ul bih. Berarti begini, Ustaz. Jadi kalau kita mengirab bentuk kana itu harfu mading, begitu ya? Kalau inna itu termasuk isim. Kana itu fi'lun madin. Masya Allah, salah. Ya, fi'lun madin. Terus kalau inna itu termasuk isim. Kalau inna itu harfu inna. Ya Allah, tadi harfu nasbin atau kidin, ya. Litakidin. Harfu nasbin atau kidin bisa wa masdariyatin. Harfu nasbin
Har wa taukidin wa masdariyatin. wa mas dariyatin. Kalau kana harfu madin mabniun Kalau kana fi'lun madin, fi'lun madin, ya Allah. Bentar Pak Ustaz. Fi'lun madin mabniun ala fathi. Ya, donantu fi'lun madin mabniun ala fathi. donantu fi'lun madin mabniun ala sukuni Ala sukuni, sebentar Ustaz. litisolihi ta'il fa'il. Pelan-pelan Ustaz. Fi'lun madin. Donantu Ustaz. Fi'lun madin ala sukuni. Mabniun ala sukuni. Mabniun Li ittisolihi litisolihi ta'il fa'ili. litisolihi ta Ta'il fa'ili. Kalau litisolihi domirul mutaharokati itu boleh tuh. Boleh. Litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Bidomirin rofin mutaharikin wata'u. Ya, Ustaz. Sekarang Afan. Monggo yang lain ada? Sebelum kita lanjutkan contoh-contohnya. Istamir Yai. Oke. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi kana wa akhwatuha. Adapun ini itu adalah pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Oke, kita masuk secara mendalam tentang kelompok yang pertama, yaitu kana wa akhwatuha. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurung, fa amma kana, adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana, fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhwatuha tarfa'u itu merofakkan apa kana wa akhwatuha al isma pada isim, wa tansibu dan menasabkan apa kana al khobar pada khobar. Ini kemudian menjadi kaidah umum selanjutnya. Di kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Harus dihafal ini. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wahya adapun kana wa akhwatuha, ada banyak sekali ya. Ada 13 sebentar ya. Berikut perubahan mudhoreknya, amernya juga bisa, bahkan masdarnya pun beramal. Wahya adapun keseluruhan dari kana wa akhwatuha itu kana. Kana itu artinya ada di masa lampau, baik terputus hingga sekarang maupun berlanjut sampai sekarang. Kemudian wa amsa. Amsa artinya menjadi. Hanya saja dalam bahasa Arab menjadi itu beda-beda.
sesuai waktunya. Kalau menjadinya di waktu siang sampai sore itu menggunakan amsa. Jadi amsa itu menjadi ya, di waktu sore ya, habis duhur sampai maghrib waktunya. Kemudian wa asbaha dan asbaha. Asbaha artinya menjadi di waktu pagi ya, subuh. Dari paginya itu pagi masih gelap begitu. Kemudian wa adha. Adha artinya menjadi. Hanya saja ini adalah waktunya terjadi di waktu duha. Setelah matahari bersinar apa? Bersinar cerah ya. Tidak berupa bulatan piringan matahari, tapi sudah memancarkan sinar yang panas. Kemudian wadolla artinya menjadi. Ini waktunya adalah di siang hari, waktu ada bayang-bayang matahari. Ya, mulai dari setelah duha, mulai dari setelah terbitnya duha sampai terbenam matahari. Itu dolla. Kemudian bata. Bata ini menjadi waktunya di malam hari. Malam hari itu ya mulai dari waktu Isya sampai waktu sahur, sampai fajar kadhib. Sampai fajar sodik ya, sampai fajar sodik. Kemudian soro. Soro ini artinya juga menjadi, tetapi menjadi dalam hal perubahan keadaan. Perubahan keadaan, nggak ada ikatan waktu, tapi menjadi dalam urusan apa ya, bentuk. Kemudian laisa artinya tidak, lawan dari kana ya. Laisa yang lawan dari kana artinya tidak, artinya untuk menafikan. Menafikan berita. Kemudian berikutnya mazala. Mazala artinya tidak henti-hentinya. Untuk menunjukkan apa? Mulazamah. Untuk menunjukkan mulazamah. Tetap dalam keadaan semula. Demikian juga wama infaka. Ma infaka. Selalu senantiasa tak henti-hentinya, terus-menerus, tidak henti-hentinya. Ini juga menunjukkan mulazamah. Kemudian mafati'a.
Mafati'a. Mafati'a. Ini juga sama, artinya adalah mulazamah, tidak henti-hentinya. Demikian juga mabariha. Mabariha artinya tidak henti-hentinya. Juga menunjukkan mulazamatul khobar. Tidak berubah dari keadaan semula. Kemudian yang terakhir adalah madama. Madama. Artinya selama. Selama ini menunjukkan dzarfiyah. Menunjukkan masdariyah dzarfiyah. Selama. Wama dan fi'il apa saja tasarrufa yang hasil perubahan minha darinya karena bahwa Tuhan. Di perubahan sorof. Misalnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, masdar, isim fa'il, semuanya beramal. Nahu contoh karena ada, telah ada, wayakunu baru ada, kun adalah, kemudian asbaha, ya, asbaha telah menjadi, wa yusbihu sedang menjadi, asbih jadilah. Jadi baik amr, madhi, amr, mudhari' semuanya beramal. Termasuk nanti masdarnya juga beramal. Takulu berkata sapa Anda kana zaitun qaiman. Kana contoh nih ya, kana ada zaitun sapa Zaid qaiman itu orang yang berdiri. Jadi kana fi'il madhi dibaca mabni fathah beramal tansibul tarfaul isma wa tansibul khobar. Zaitun isim kana dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Qaiman khobar kana dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Walaisa amrun syahison. Walaisa amrun syahison. Walaisa walaisa dan tidaklah amrun sapa amar walaisa dan tidaklah amrun sapa amar syahison itu orang yang tinggi atau besar, tinggi besar.
Saya ulangi, walaisa dan tidaklah amrun sapa amr sahison itu orang yang tinggi besar. Laisa fi'il madi jamid dibaca mabni fathah. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Amrun isim laisa dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Syahison khobar laisa dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wama dan contoh-contoh yang lain asbah yang serupa umpama dalika dengan contoh-contoh tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan atau kita lanjutkan dulu. Ada Kiai. Silakan. Nggih. Menika ingkang wa amsa. Jadi menjadi di saat petang. Ya. Terus tadi tentang dola itu menjadi siang sampai maghrib. Ya. Nah, itu batasannya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang setelah maghrib itu dalam penerapan bahasa itu juga dipakai amsa, Kiai. Seperti amsa wa amsaina. Nah, itu kan kadang-kadang itu dibaca setelah maghrib, bahkan kadang malah habis isya. Ini berubah ya? Gimana? Ya. Ya, ini kita berbicara pembagian waktu yang benar dulu. Oh, ngaten. Nggih. Nah, pembagian waktu yang benar amsa. Untuk amsa yang bisa dikatakan waktu masak itu. Nggih. Waktu masak itu adalah waktu antara tergelincir matahari sampai terbenamnya. Itu amsa. Nggih. Kemudian apa tadi? Dola. Dola, nggih. Dola itu waktu fi jami'in nahari. Fi jami'in nahari. Waktu semenjak ada bayang-bayang matahari. Dola. Dari dola, dilan itu bayangan. Nggih. Jadi waktu gampangannya dimulai dari matahari bersinar, bukan berupa piringan ya. Kalau piringan itu kan belum ada bayangan. Nggih. Itu masuk waktu duha itu kan mak jebret, nah gitu matahari mulai menyilaukan. Nah, itulah waktu dola ya, sampai terbenam matahari katakanlah. Sebenarnya sampai sedikit sebelum terbenam matahari. Kalau matahari sudah berupa piringan itu sudah tidak bisa dikatakan dola. Jadi sebenarnya antara dola dan amsa ini beririsan semenjak tergelincirnya matahari. Kemudian berkaitan dengan zikir pagi dan petang, itu sebenarnya yang paling tepat dibaca antara asar dan maghrib. Oh, ngaten nggih. Harusnya. Nggih. Amsaina itu, amsaina. Nggih. Kalau asbaha ya di waktu sebelum duha. Ngaten nggih. Jam 5, jam 6, atau jam berapa. Itu sebenarnya begitu. Nah, kok ada yang baca habis maghrib, habis isya. Kalau habis isya itu sudah bata, sudah masuk waktu bayat atau waktu lail.
Ngaten. Nggih. Hitung malam. Kalau antara maghrib dan isya itu ada lagi namanya, itu adalah utmatan. Utmatan waktu petang. Ya. Utmatan yang waktu petang itu antara maghrib dan isya. Nah, setelah itu namanya waktu bayat, waktu lail. Jadi begitu. Jadi urutannya adalah waktu itu adalah waktu sahur, Nggih. sahoro, kemudian waktu subuh, waktu asbaha, kemudian setelah subuh duha, nah, setelah duha dolla tadi, Nggih. nah, setelah dolla amsa, setelah amsa utmata, Nggih. utmatan, kemudian ada ada dolla, ada masak ya, ada masaan, ada utmatan, kemudian ada lailan urutannya. Ngaten nggih, nggih. Nggih. Nggih, Adapun matur nuwun. salah kaprah dikir petang dibaca habis maghrib atau habis isya, Nggih. ya sak kobere lah ya. Namanya. Mungkin Ya, sore sak kober. Wah, nggih. Tapi yang paling tepat itu dibaca menjelang maghrib. Itu masih waktu masak. Akhir waktu masak. Yang lain monggo. Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Nggih, Pak Yai. Wa aqulu dan berkata sapa aku, wa aqulu dan berkata sapa aku, saya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismul awalu, adapun bagian yang pertama, min nawasihil mubtada'i wal khabari, dari perusak-perusak, perubah-perubah mubtada khabar, kana wa ahwatuha itu adalah kana dan saudara-saudaranya. Yang dimaksud dengan saudaranya itu adalah nadhairuha fil amali, yaitu fi'il-fi'il yang sepadan dengan kana di dalam hal amilnya. Sama. Yaitu fi'il-fi'il yang mempunyai kesamaan. Fi'il-fi'il yang mempunyai kesamaan dengan kana di dalam pengaruhnya terhadap jumlah isminya. Jadi kana dan fi'il-fi'il yang perilakunya sama dengan kana. Tadi kita baca ada sekitar 13. Wa hadzal qismu, adapun inilah kelompok, yadkhulu itu masuk, apa inilah kelompok alal mubtada'i kepada mubtada, fayuzilu maka menghilangkan, apa inilah kelompok raf'ahu pada rafa'nya mubtada al awala yang pertama, wa yuhdisu dan memperbaharui, apa inilah kelompok lahu baginya mubtada raf'an jadidan pada hukum rafa yang baru.
Jadi masuk kepada mubtada, hukum rofaknya mubtada dibuang, diganti hukum rofak yang baru, namanya rofaknya isim. Wa yusama dan dinamakan al-mubtada'u apa mubtada ismahu, sebagai isimnya kana. Jadi ketika kana masuk, mubtada'nya dicabut, hukum rofaknya dicabut, hukum rofak yang awal, kemudian diperbarui rofaknya menjadi rofak yang baru, dan namanya bukan lagi mubtada, tetapi namanya sekarang menjadi isim. Wa yadkhulu dan masuk apa inilah kana wa ahwatuha alal khobari, ya, atas khobar. Fayan sibu maka menasobkan apa kana hu padanya khobar. Wa yusama dan dinamakan apa khobar, khobaruhu menjadi khobarnya kana. Asalnya khobar mubtada menjadi khobar kana. Jadi begitu apa namanya perilakunya kana wa ahwatuha, ya. Perilakunya kana wa ahwatuha itu adalah masuk kepada jumlah ismiyah, kemudian mempengaruhi mubtada. Pengaruhnya berupa apa? Menghilangkan hukum rofa dari mubtada yang pertama tadi dan mencabut jabatannya dari mubtada, kemudian diperbaharui, diberi jabatan baru, yaitu isim kana. Diberi jabatan baru isim kana dan diberi hukum baru, ya, rofa yang baru, bukan rofa yang dahulu. Demikian juga khobar terpengaruh, ya. Khobar terpengaruh dari yang semula rofa menjadi nasab, ya. Kemudian namanya yang semula adalah khobar mubtada menjadi khobar kana. Khobar kana wa ahwatuha. Wa hadzal qismu, adapun inilah kelompok salasata asyara itu ada 13. Apa nih? Fiilnya. Jadi kalau dihitung fiilnya itu ada 13. 13 berikut perubahan sorobnya ya tentunya. Al-awalu adapun yang pertama. Jadi 13 itu al-awalu adapun yang pertama. Kana itu kana. Artinya ada. Wahua adapun dia kana. Yufidu itu berfaedah apa kana ittisofal ismi pada mensifati isim bil khobari dengan khobar fil madhi di masa lampau. Jadi kana itu mensifati isim dengan khobar, ya, di masa lampau. Imma ma'al inqita'i, ya, bisa jadi kabar di masa lampau yang terputus, ya. Wa imma ma'al istimrori, bisa jadi keadaan di masa lampau yang tidak berubah-berubah sampai sekarang.
Contoh yang in kita, karena yang in kita. Dahulu begini, sekarang begini. Dahulu begini, sekarang begitu maksudnya. Nahwu contoh kana Muhammadun mujtahidan. Kana dahulu. Ya, mungkin ini dahulu ketika mondok gitu ya. Karena dahulu ada Muhammadun sapa Muhammad mujtahidan itu orang yang rajin dulu tapi kita. Nah sekarang mungkin tambah rajin, mungkin biasa saja, mungkin sebaliknya jadi orang yang malas. Tapi yang jelas dulu ketika mondok dia itu rajin. Nah, karena fi'il madhi dibaca mabni fathah. Karena fi'il madhi dibaca mabni fathah. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Muhammadun isimnya kana dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Mustahidan khobar kana dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Itulah yang disebut dengan mensifati isim dengan khobarnya. Dalam hal ini, karena itu mensifati Muhammad dengan sifat-sifat rajin dahulu tapi nah, sekarang sudah beda. Mensifati Muhammad dengan sifat-sifat rajin. Mensifati isim, Muhammad kan isimnya, mustahidan khobarnya. Mensifati isim dengan khobar. Mensifati Muhammad dengan rajin. Ma'al inqita'i ya, disertai terputusnya keadaan tersebut. Sekarang beda. Sekarang kita lihat yang yufidu itisofal ismi bil khobari fil madi ma'al istimrori. Yang terus menerus yang bagaimana? Wa kana rabbuka qadiron. Wa kana rabbuka qadiron. Wa kana dan ada rabbuka sapa rob kamu qadiron itu maha kuasa. Kalau ini ma'al istimror. Madi ma'al istimror. Dari waktu madi sampai tak terhingga waktunya. Karena tidak mungkin ma'al inqita, gitu ya. Wakana dan ada robuka sapa Tuhan kamu qadiron itu maha kuasa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dari dahulu, sekarang, sampai di masa yang akan datang, itu akan selalu maha kuasa. Ya, karena fi'il madhi dibaca mabni fathah, ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, rabbuka isim, karena dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad, qadiron, khobar kana dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Itulah satu contoh dari kelompok yang pertama, yaitu kana wa ahwatuha, yang amilnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul
khobar. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya izin tanya, Ustaz. Saya izin tanya, Ustaz. Tidak ada. Silakan Bu Mimin. Tidak ada. Ada Bu Mimin. Karena sudah siang. Loh? Ada? Bu Mimin Ustaz. Kayaknya mic-nya kurang keras nih Pak. Ya. Bu Mimin Ustaz. Yai. Volumenya Pak Madi mungkin kurang keras. Ini mic-nya sudah keras belum? Sudah keras. Kedengaran, Ustaz? Oh ya sudah. Nampaknya Itu- ada gangguan Sudah keras. kelihatannya. Ya. Oh, sayanya nggak kedengaran ya? Berarti milik saya ini. Oh ya, berarti mungkin ada trouble dikit Yai. Tempatnya Kiai Farman. Nih, Bu Mimin, pertanyaannya ditunda dulu untuk minggu depan Bu Mimin. Iya. Insyaallah, syukuran. Kita untuk diingat-ingat pekan depan, Bu. Iya. Matur suwun, barakallah. Baik, Mas Santi sekalian, karena mungkin ada trouble juga, sehingga suara-suara kita kurang terdengar ya gitu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di minggu depan, di awal bulan puasa, amin ya rabbal alamin. Untuk Insyaallah. sesi hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan masih di Nawasih Al-Muqtada wal Khobadah. Untuk itu kami mohonkan kepada Pak Kiai Suparman untuk dapat memimpin doa. Silakan Pak Yai. Sepertinya suara saya juga tidak terdengar nih. Ditutup doa kafaratul majlis saja. Oke. Ustaz Zul. Baik, Kenapanya? baik. Iya. Qadarullah, Pak Kiai Suparman sepertinya memang benar-benar sedang kabel. Mari kita Iya. tutup saja kajian kita bahasa Arab kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan membaca surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari kita sebagai manusia, sebagai tempat lupa dan hilaf lah gitu ya. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.